Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam pembuka. Angin sejuk membawa cerita. Mari menjadi pendidik keluarga tercinta. Dengan ilmu bersama-sama kita bangun asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga kita senantiasa mengingat terus ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang tergolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur, bukan malah menjadi orang yang kufur. Kemudian selawat berakah salam kita hadiahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bagi yang sudah ikut kajian ya. Dan ahlan wa sahlan bagi semuanya yang baru berhadir di agenda sharing session kita yang kedua yang berjudul Bekal Seorang Pendidik Keluarga. Masya Allah ya teman-teman, materinya sangat penting sekali dan hari ini kita menghadirkan pemateri yang sangat super ya dan juga sudah menjadi seorang yang praktisi di bidangnya ya dalam hal mendidik keluarga teman-teman sekalian. Nanti saya akan bacakan CV-nya yang Masya Allah ya teman-teman. Namun sebelum itu, biar menambah keberkahan agenda kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu bacaan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Mas Ali Ridho. Sebelumnya, apakah Mas Ali Ridho sudah standby? Assalamualaikum Mas Ali. Oke, sudah standby, Waalaikumsalam. baik. Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah sudah berhadir. Ya, selanjutnya silakan kepada Mas Ali Ridho untuk membacakan ayat suci Al-Quran, Quran Surah At-Tahrim, ayat 6 sampai 7 beserta terjemahannya. Silakan Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah, apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Jazakallah khair katsir kepada Mas Ali Ridho atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Qur'an bisa menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini, sharing kita pada malam hari ini, dan semoga teman-teman yang ikut ya pada hari ini senantiasa setiap harinya bibir-bibirnya dibasahi dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Baiklah teman-teman sekalian, sekali lagi Amin mengingatkan ya kepada teman-teman sekalian, kalau tidak ada halangan untuk open cam gitu ya, silahkan open cam teman-teman sekalian, biar kita bisa lihat satu sama lain ya. Dan satu hal juga bahwa agenda kita terbuka untuk umum ya teman-teman. Jadi boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga gitu ya. Karena di sini kita benar-benar full ingin menuntut ilmu gitu ya. Karena menuntut ilmu itu adalah tugas kita sepanjang hayat gitu ya. Jadi silakan diingatkan lagi teman-temannya yang bagi belum bergabung. Nah, itu dia. Ayo silakan boleh open cam-nya teman-teman sekalian. Ayo, siapa nih? Ayo dong open cam teman-teman. Gitu ya. Apa pada malu-malu ya? Oke, mungkin lagi siap-siap ya. Boleh deh. Sebelum itu mau tahu dong di sini ada dari mana aja nih. Kalau kemarin ada yang bahkan dari Kalimantan ya. Kalau di sini yang hadir ada dari mana aja nih. Boleh dong di chat di kolom Zoom-nya kita. Di kolom chat Zoom-nya kita boleh dikabarin dari mana aja. Tanjung Pinang, Masya Allah, Tanjung Pinang. Jauh ya Mbak ya? Wow. Nah, yang lain kira-kira ada dari mana aja nih teman-teman sekalian? Tangsel, wah, jauh ya. Masya Allah. Sementara saya tuh ada di Medan ya kan. Ini jauh-jauh banget. Nah, ini ada yang dari Medan, dari Karimun. Masya Allah, Binjai, Medan. Nah, ini Karimun itu saya ingat banget tempat saya KKN dulu ya. Ini kan Batam ya, daerah Batam ya. Kalau nggak salah ya. Pulau Karimun ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Oke, Masya Allah ya. Udah ada banyak juga yang hadir ya. Oke deh, tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini karena mungkin sudah banyak yang tidak sabar ya, penasaran dengan materi kita. Sebelumnya saya sapa dulu deh pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat Mbak. Alhamdulillah. Ami gimana kabarnya? Alhamdulillah, pilek-pilek dikit lah karena lagi musim hujan ya, tapi tetap Iya, iya. semangat lah, insya Allah. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah, iya benar. Oke, Mbak Ana, izinkan saya untuk membacakan biodata terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman sekalian, nama lengkap dari Mbak Ana adalah Ana Amania Kusnayaini, lahir di Surakarta 36 tahun silam. Kuliah S1 di IPB, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, kemudian melanjutkan studi magisternya di Ilmu Pangan di kampus yang sama, gitu ya, sama-sama di IPB. Kemudian, sebelum melanjutkan kuliah S2, memutuskan untuk menikah dengan Eka Bobi Febrianto dan saat ini dikaruniai. Ayo, berapa anak teman-teman? Ini masih muda, kira-kira berapa anak? 5 anak teman-teman, Masya Allah kan ya. Jadi, dan satu hal yang paling Masya Allahnya banget ya, salah satunya ya. Jadi, aktivitas beliau saat ini adalah, aktivitas utamanya, beliau sebagai praktisi homeschooling yang mendampingi anak-anaknya
menempuh jalur pendidikan non formal. Jadi beliau yang mengajarkan anak-anaknya di homeschooling. Hayo, kalau sekarang tuh kan banyak yang nitipin anaknya ya. Kalau beliau yang ngajarin. Nah, nanti kita akan kulik ya bagaimana merawat sampai 5 orang anak ya dengan aktivitas sekarang adalah praktisi homeschooling. Kemudian selain itu, beliau juga aktif sebagai pengajar Al-Quran yang telah dilakoni sejak menjadi mahasiswa. Masya Allah kan ya. Saat ini diberi amanah di bidang anak dan remaja Sakinah Family Club dan juga tergabung dalam Ibu Profesional Sumut dan juga Sidina Community. Oke, itu dia teman-teman sekalian untuk perkenalan dari Mbak Ana. Mari kita sambut Mbak Ana dengan reaction teristimewa dari kalian semua. Yuk silakan kita sambut Mbak Ana dengan reaction terbaiknya, silakan. Nah, love ya. Oke Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Mungkin yang pertama kita tuh pengen tanya banget ya, masalah yang namanya pendidikan keluarga ya. Sebenarnya apa sih definisi atau arti pendidikan itu seperti apa gitu ya, baik dalam Islam itu sendiri atau dari segi bahasa gitu ya. Mungkin Mbak Ana boleh kasih awalan gitu ya. Silakan Mbak Ana. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terkait definisi ya, definisi pendidikan itu ya, mendidik atau pendidikan gitu ya. Itu kan kalau di istilah bahasa Arab itu kita kenal dengan istilah tarbiyah gitu ya, dengan akar kata robba yurabbi. Robba yurabbi tarbiyatan ya. Dan pelakunya pendidik adalah murabbi begitu. Dan di bahasa Arab itu tarbiyah itu diartikan tidak hanya pendidikan saja gitu ya. Ya pendidikan, pengasuhan, kemudian pertumbuhan, pengembangan dan pemeliharaan. Kemudian kalau menurut Dr. Ali Abdul Halim ya, Ali Abdul Halim Mahmud gitu. Jadi tarbiyah itu apa gitu? Tarbiyah itu ya proses sebuah proses gitu ya. eh, Cara ya ideal gitu dalam berinteraksi dengan fitrah manusia gitu ya. Cara ideal berinteraksi dengan fitrah manusia gitu, baik secara langsung gitu, secara langsung dengan kata-kata maupun secara tidak langsung gitu, berupa keteladanan gitu. Untuk apa gitu ya? Untuk memproses seseorang menjadi lebih baik seperti itu. Ya, jadi kalau diibaratkan itu ya pendidik itu adalah ibarat petani gitu, petani ya. Jadi petani itu kan kalau sebelum eh, menanam ya pasti dia akan mengkondisikan lahannya dulu ya, lahannya ya, sawah atau ladangnya gitu ya. Dia kondisikan dulu, dia apa ya, buat gembur dulu ya, digemburkan gitu supaya subur gitu ya, supaya subur. Kemudian kalau udah siap ya, sudah siap ditanam apa, sudah siap akan ditanam gitu ya, kemudian ditaruhlah benih ya atau bibit gitu ke di situ gitu ya. Setelah ditanami bibit gitu kan, pasti petani itu akan merawat gitu, terutama di awal-awal fase pertumbuhan gitu, karena itu adalah fase kritis gitu. Ya, dia jaga gitu ya, dia jaga nutrisinya, dia jaga airnya, kemudian kalau ada hama, ada gulma, dia singkirkan begitu ya, dia rawat sehingga nanti pada saat panen akan mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Jadi kurang kurang lebih ilustrasi dari pendidikan itu adalah seperti seorang petani begitu. Begitu Abi. Wah, Masya Allah ya. Ilustrasinya sangat jelas ya teman-teman sekalian. Jadi ibaratkan seorang petani, kalau kita mau nanam, kita mau didik, maka kita harus persiapkan dulu lahannya. Nah, ada hal yang menarik tadi definisi yang disampaikan Mbak Ana. Jadi kata Mbak Ana tuh tadi bahwa pendidikan itu atau tarbiyah ya dalam Islam itu adalah cara berinteraksi dengan fitrahnya manusia. Nah, dengan fitrahnya manusia ini kan kita jadi bertanya-tanya gitu ya. Memangnya fitrahnya manusia apa sih Mbak Ana? Dan apa pentingnya gitu ya
kita harus berinteraksi sesuai dengan fitrahnya manusia. Apakah semua manusia itu memang fitrahnya sama dengan keberagaman kita, kan gitu ya, sifat kita gitu ya. Jadi maksud fitrah itu sebenarnya apa gitu ya. Oke, mungkin Mbak Ana boleh jelaskan lebih detail Mbak terkait itu. Iya ya, jadi mirip namanya Abi ya kan, Fitra Ami, Fitrah Fitra Amini. Amini ya. Fitra Amini. Jadi kalau kita lihat di Quran ya surat Ar-Rum ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah ya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Jadi kalau secara bahasa sebenarnya fitrah itu artinya ada beberapa makna ya. Pertama syakun, belahan, kemudian tuluk, muncul, kemudian al-ibtida, kejadian, dan kemudian kholkun, maaf, yaitu penciptaan. Ya, jadi memang di Al-Quran tuh beberapa kali ya disebutkan fitrah itu ya. Ada 28 kali gitu, kata-kata fitrah ini disebutkan. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir ya seorang mufassirin, jadi beliau itu mengungkapkan bahwa manusia sejak lahir itu telah membawa tauhid gitu. Tauhid ya. Atau paling tidak dia punya kecenderungan gitu ya, untuk mengesahkan Tuhan yang satu gitu ya. Itu kan sudah ada ya di Quran ya, bahwasanya kita telah berjanji gitu ya. Alastu birabbikum qalu bala gitu kan. Kita sudah di dalam Al-Marah itu sudah mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita gitu. Nah, kemudian kalau menurut Ibnu Katsir tadi eh, tau- eh, apa fitrah itu adalah mentauhidkan Allah. Kemudian kalau menurut At-Tabari gitu, jadi fitrah itu adalah kemurnian atau keikhlasan dalam beraktivitas begitu. Dan ini fitrah itu dibawa manusia sejak lahir gitu ya, dengan berbagai sifat bawaannya seperti itu. Ya. Nah, menurut Ibnu Taimiyah ada dua jenis fitrah ya. Dia mengklasifikasikan ada dua jenis fitrah. Pertama fitrah gorizoh ya gorizah. Yang kedua fitrah munazzalah. Nah, fitrah gorizoh ini adalah fitrah yang ada di dalam diri manusia sejak lahir gitu ya, inherent di dalam diri manusia gitu ya. Meliputi aspek apa gitu, berbagai macam aspek gitu ya. Menurut Al-Ghazali itu ada aspek keimanan gitu, fitrah keimanan, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah belajar dan menalar, fitrah seksualitas, fitrah jasmani dan sebagainya begitu. Kemudian kalau fitrah munazzalah adalah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi fitrah munazzalah itu adalah fitrah yang membentengi perkembangan dari fitrah gorizoh ini dari seorang manusia begitu. Jadi di apa membentengi ya, memagari gitu supaya pertumbuhannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Jadi fitrah gorizo dan fitrah munazzalah ini saling berhubungan erat begitu ya. Jadi fitrah gorizo itu adalah ada di dalam diri kita gitu ya. Dan itu sangat spesifik gitu ya, spesifik gitu ya. Karena kan memang setiap kita itu ya, itu kan membawa eh, kalau di apa di pelajaran biokimia ya, ini Ami kayak belajar juga ini kan. Kan setiap ada saat pertemuan sel telur dan sperma itu kan masing-masing bawa kromosomnya ya, bawa genetiknya masing-masing dan menghasilkan genetik sendiri gitu yang unik dari individu-individu sebelumnya gitu ya, dari bapak ibunya gitu. Jadi seorang anak itu akan membawa sifat bawaan yang unik sekali yang kode genetiknya berbeda dari ayah dan ibunya gitu. Dan itulah yang memunculkan berbagai macam sifatnya, kemudian bentuk tubuhnya gitu ya, jenis kelaminnya dan sebagainya seperti itu ya. Dan ini juga kan senada ya dengan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya seorang bahwasanya saat di dalam janin ya di 40 hari yang ketiga itu kan ditiupkan ruh ya, ditiupkan ruh, kemudian ditiupkan ruh dan disitulah ditetapkan rezekinya, kemudian bahagia dan sengsaranya gitu ya, ajalnya juga begitu ya. Jadi senada dengan hal tersebut. Itu Ami.
Iya, Masya Allah ya. Ternyata teman-teman sekalian. Tadi lupa, rupanya masih termute. Ternyata itu ya, pengertian dari fitrah. Jadi, kata Mbak Ana tadi, setiap orang yang terlahir itu berarti sudah dititipkan fitrah berarti ya, Mbak? Berarti Iya. kalau misalnya nih, ada nih, Ami tuh pernah baca ya, Hmm. orang-orang Barat itu suka mengatakan bahwa anak yang terlahir itu ibarat sebuah kertas yang putih bersih, nggak tahu apa-apa gitu ya. Kemudian ya dibentuk sifatnya ya dari alam, dari orang tuanya gitu ya. Nah ini masih relate nggak sih Mbak dengan um, fitrah yang dimaksudkan tadi gitu ya, yang memang udah diberikan tadi ya sebelum kita terlahir di bumi gitu ya. Nah ini masih relate nggak definisi atau orang barat tersebut yang mengatakan bahwa kita terlahir dengan kertas suci, kertas putih yang tidak tahu apa-apa. Atau memang kita sudah dikasih tahu hal seperti itu waktu kita lahir, udah bisa membedakan. Gimana tuh Mbak Ana? Jadi sebenarnya bukan kertas putih ya. Jadi sebenarnya kan kalau secara sains kan udah terbukti sebenarnya. Cuman kan memang orang Barat ini kan tingkat keimanannya beda ya dengan kita gitu kan. Nah, kalau kita kan ada tadi ada petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW gitu ya. Bahwasanya saat di dalam rahim kita sudah ditentukan apa tadi ya, rizki, ajal gitu, bahagia dan sengsara gitu ya. Kemudian saat dan kita juga di rahim sudah berjanji bahwasanya kita sudah mengesahkan Allah begitu ya. Eh, tapi kalau orang Barat kan tidak ada akidah seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwasanya ya bayi itu adalah kertas putih yang bisa tadi yang sebagaimana yang Ami sampaikan tadi bisa di eh, apa ya suka-suka mereka lah mau dibentuk seperti apa ya kan kalau kita bicara tentang penyimpangan-penyimpangan di Barat ini insya Allah nanti saya bahas ya yang di agak di poin terakhir ya terkait nanti ada Oh iya, bekal-bekal oke. ada sedikit kenapa beberapa memang pemikiran-pemikiran di sana gitu yang tidak sesuai gitu ya tidak sesuai dengan fitrah kita gitu begitu. Iya, 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 iya. Masya Allah ya, Mbak Ana. Ini jadi mulai penasaran ya. Jadi kata kuncinya ini lagi-lagi ya, ini menarik banget. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu itu, maka seninya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan fitrahnya manusia. Berarti kita wajib tahu kan ya teman-teman sekalian fitrahnya kita itu apa kan gitu ya. Biar kita tahu juga ya cara mendidik entah itu anak kita atau saudara atau anak orang gitu ya. Dan atau ada yang pengajar kan di sini ya. Jadi tahu fitrahnya manusia apa dan seni berinteraksinya itulah proses pendidikannya. Kan gitu ya berarti tadi definisinya. Nah, Mbak Ana, yang kita penasaran juga nih, kalau dalam lingkup keluarga, karena kan temanya kita bekal seorang pendidik keluarga. Sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab atas pendidikan? Karena ada beberapa orang yang menyatakan bahwa seorang ibu itu adalah madrasah utama gitu ya. Jadi seolah-olah ibu yang paling berperan dalam pendidikan seorang anak. Tapi ada juga yang menyatakan seperti ini, bahwa katanya ya, kalau kita antara sel telur dan sperma, keturunan kita itu sifat itu diambil dari seorang ayah, kan gitu ya. Maka kalau kayak gitu, ayah dong juga punya peran penting karena sifatnya mirip nih sama anak-anaknya, kan gitu ya. Kalau kecerdasan katanya dari ibu. Nah, ini sebenarnya yang paling berperan penting dalam pendidikan seseorang di keluarga itu siapa, Mbak? Mungkin boleh dikasih tahu proporsinya atau keterangan lebih lanjutnya. Silakan, Mbak An. Proporsinya ya. Jadi kalau misalnya tadi ibu itu adalah madrasah ya, al ummu madrasatun wal abu apa yo mudiruha gitu. Jadi bapak itu adalah mudirnya, kepala sekolahnya. Ya, jadi tetap di atas ibu gitu. Jadi ya walau ibu itu adalah madrasah, lingkungan pendidikan, bapak tetap penanggung jawab utama gitu ya. Karena kan memang kalau dalam struktur di dalam Islam, dalam keluarga kita gitu ya, keluarga Islami gitu kan eh, suami itu adalah kowam ya. Kowam itu kan ibarat tiang ya. Kowam itu adalah tiang sandaran gitu ya. Kalau kowamnya kuat itu maka apa-apa yang bersandar padanya ya akan kuat gitu. Sebaliknya kalau tiang itu apa lemah gitu ya,
saat disandarin ya roboh semua gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi tetap tanggung jawab penuh adalah pada seorang ayah gitu. Ya. Nah, kita lihat ya tadi oh ya tadi sudah kita dengarkan ya surah At-Tahrim ayat 6 gitu ya bahwasanya kita ya orang beriman ya hayya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro gitu. Jadi hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu. Ya dan ini banyak yang menafsirkan bahwasanya dirimu itu adalah ayah gitu dan dirimu dan keluargamu artinya seorang ayah dan itu wajib menjaga keluarganya dari api neraka. Ya. Jadi luar biasa tanggung jawab seorang ayah itu sangat besar sekali begitu. Bagaimana tujuan dari pendidikan tadi menghindarkan keluarganya dari api neraka gitu ya. Percikannya pun semoga jangan sampai kena seperti itu. Nah, kemudian ada juga di surat An-Nisa ya ayat 9 gitu ya. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Ya, khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar gitu. Jadi hendaklah kita itu takut gitu ya meninggalkan keturunan yang lemah dari sisi apa gitu, dari sisi agama terutama ya, dari sisi agama gitu ya. Jangan sampai keturunan kita meninggalkan keturunan yang akidahnya juga nggak kokoh begitu. Ya, yang mudah terombang-ambing dengan berbagai pemikiran yang berseliweran sekarang ini gitu yang mudah ditemukan di media sosial seperti itu. Kemudian lemah dari sisi apa? Dari sisi nafsu gitu ya, nafsu. Dari sisi nafsu itu seperti apa? Kayak misalnya ya orang yang mudah bermalas-malasan, kemudian yang dia suka boros gitu ya. Itu kan artinya dia tidak bisa mengontrol nafsu ya. Suka boros juga itu ya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk beli sesuatu gitu ya. Kemudian segala sesuatu yang berlebihan gitu ya. Itu kan artinya dia sering menuruti nafsu. Yang kemudian yang ketiga lemah dari sisi syahwat begitu ya. Ya, dari sisi syahwat ya. Mungkin kita juga sering gitu ya lihat berita gitu ya. eh, pelecehan-pelecehan seksual yang naudzubillah lah apa beritanya itu mengerikan gitu ya. Dari hari ke hari ada aja kasusnya gitu ya. Ini generasi semakin ke sini semakin mudah diperbudak oleh syahwat seperti itu. Naudzubillah gitu ya. Begitu. Kemudian ada juga dari hadis ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, seorang amir atau kepala negara dia adalah pemimpin manusia dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Dan seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin ya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Kemudian seorang istri ya, seorang istri juga adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka begitu. Jadi apa ya? Jadi memang suami istri ini harus bekerja sama gitu ya untuk membangun pendidikan yang terbaik bagi keluarganya seperti itu ya dengan tanggung jawab penuh pada suami gitu ya dan seorang ibu gitu ya. Seorang ibu sebagai manajer gitu ya, istilahnya manajer gitu ya. Kalau bapaknya direktur, jadi ibunya manajer, memanage eh, beberapa apa ya? Ya kalau ibu itu kan suka yang perintil-perintil gitu ya, yang kadang tidak diperhatikan oleh bapak gitu ya. Cuman bapak kan diminta untuk bertanggung jawab penuh gitu ya untuk memikirkan bagaimana visi dan misi keluarganya ke depan seperti itu. Oke, Masya Allah ya teman-teman sekalian. Jadi yang paling besar kalau yang Umi tangkap ya itu adalah peran ayah ya dalam mendidik karena beliau yang pada tingkatan paling atasnya. Tapi bukan berarti ibu juga
tidak penting ya, karena dibilang tadi ya nanti seorang ayah akan diminta tanggung jawabnya, seorang ibu juga akan diminta tanggung jawabnya, kan gitu ya. Walaupun mungkin amanah seorang ayah, seorang suami itu berat, tapi Ami juga yakin ya, amanah seorang istri yang harus nurut gitu ya, sama apa yang dibilang manajer A, oke jalankan B gitu ya, itu juga pasti berat banget. Ya kan Mbak Ana ya. Oke, nah ini menarik ya teman-teman sekalian. Karena ada banyak kasus sebenarnya yang kita temuin beberapa orang yang kehilangan sosok-sosok ibu, entah sosok ayahnya atau istilahnya fatherless, motherless kan gitu ya, entah karena meninggal atau lain sebagainya. Nah ini nanti boleh nih diulik-ulik tanya sama Mbak Ana gimana jadinya kan gitu ya, pendidikannya, apa efeknya, apa dampaknya kan gitu ya. Jadi boleh nih nanti kalian atau teman-teman tanyakan ya gitu teman-teman sekalian. Nah, Mbak Ana, ini langsung aja Mbak Ana. Teman-teman udah bertanya-tanya. Jadi sebenarnya dengan tadi amanah yang besar, apa sih bekal ya yang harus dipersiapkan seorang suami atau seorang bapak gitu ya, ataupun seorang istri ataupun seorang ibu untuk mendidik keluarganya. Yang tadi juga ada berkaitan dengan fitrahnya ya, sesuai dengan fitrahnya. Mungkin ada tahapan-tahapannya atau harus membaca buku apa dulu gitu ya, kajian apa dulu gitu ya. Harus bersertifikasi, berqualified baru boleh gitu ya. Nah, ini boleh Mbak Ana mungkin dijelaskan terkait bekal-bekalnya. Silahkan Mbak Ana. Baik, baik. Mungkin bekalnya bisa ini ya, ikut kajian dari Sakinah Family Wah, Group ya. Iya. wah, nomor satu. Iya, iya, rajin ikut kajian. Iya. Baik. Jadi bekal yang utama itu adalah niat ya, niat yang lurus gitu ya, niat yang lurus. Ya, jadi sebenarnya tujuan kita punya anak tuh apa sih gitu kan? Tujuan kita punya anak atau mendidik anak itu apa gitu ya? Ya, yang pertama tadi ya, tujuan berkeluarga atau punya anak tadi ya. Kan biasa jangan sampai kita salah niat gitu. Niatnya untuk apa tuh? Hanya sebagai status ya, yang penting oh udah nikah, oh udah punya anak kok gitu ya. Jadi nanti kalau ditanyain orang aman lah gitu ya, nggak malu gitu kan. Jangan sampai kayak gitu ya. Tapi kita harus punya niat yang eh, apa ya, bervisi yang ke depan gitu ya, sebagaimana Bunda istri Imron ya, istri Imron ya dalam surah Ali Imran ayat 35 gitu, saat Bunda Hannah ini mengandung gitu ya. Beliau kan berdoa ya, Robbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku benar bernazar kepadamu, apa yang ada di kandunganku itu kelak menjadi seorang pengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui gitu. Jadi dari sejak di kandungan ibunya sudah bervisi bahwa saya anaknya nanti akan menjadi pengabdi di Baitul Maqdis gitu ya, yaitu Maryam ya, Maryam gitu, Maryam binti Imran gitu. Gitu ya. Kemudian juga Nabi Zakaria gitu ya, saat meminta keturunan begitu ya, beliau kan berdoa, Robbi habli min ladunka roh dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a gitu. Jadi Nabi Zakaria itu meminta, ya Tuhanku berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, ya sesungguhnya engkau maha mendengar doa gitu. Jadi Nabi Zakaria meminta keturunan gitu ya, dan kemudian Allah kabulkan dan Allah beri nama Yahya gitu. Jadi nama salah satu nabi yang diberi nama langsung oleh Allah yaitu Nabi Yahya juga, seperti itu. Begitu. Jadi pertama adalah niat yang lurus gitu. Sekali lagi niatnya diluruskan dari sekarang gitu ya. Sejak sebelum nikah gitu ya, diniatkan gitu, nanti keturunan keturunanku gitu ya akan dididik seperti apa gitu ya. Tentu saja kan kita didik dalam kebaikan gitu ya. Cuman kebaikan dari sisi apa nih gitu ya? Sisi apa gitu ya? Kebaikan dari sisi mana gitu ya, kita perlu pertimbangkan seperti itu kan, nggak hanya motivasi dunia aja seperti itu ya. Harapannya kan anak itu kan bisa eh, menjadi apa, eh, doanya itu, doa anak soleh kan akan terkabul ya. Jadi kan harapan kita akan
seperti itu ya. Dan kemudian anak ini juga akan menjadi membawa kemaslahatan kepada umat gitu ya. Jadi visinya dipastikan jauh ke depan gitu ya, tidak hanya sekedar visi-visi duniawi saja gitu. Kemudian yang kedua gitu terkait pemahaman Islam yang baik ya, terutama masalah akidah dan juga syariat gitu. Jadi kan kalau dari proses pernikahan nih kan biasanya ada mitos-mitos yang berkembang gitu ya. Contoh nih dari apa penentuan tanggal aja, penentuan tanggal aja itu kan eh, ada primbon ya gitu, tanggal baik, tanggal buruk gitu. Maaf, maaf, sebentar. Jadi ada tanggal baik, ada tanggal buruk gitu. Dan ini masih terjadi di masyarakat kita gitu. Itu jangan sampai gitu ya. Gitu ya. Kalau ada keluarga kita yang seperti itu ya kita harus bisa menolaknya dengan baik-baik. Kemudian saat kehamilan gitu ya, biasanya juga ibu hamil tuh pakai apa? Cemiti dan gunting gitu ya untuk tolak bala gitu ya. Wah, kalau kita para ahwat udah pakai peniti lah ya kemana-mana gitu ya. Pakai jarum pentul aman lah ya, insya Allah. Gitu. Jadi ya pandai-pandai aja lah ya kita apa ya menolaknya gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi ya, lagi rame ini di sini. Ya, jadi kemudian mitos yang berkembang lagi setelah kelahiran gitu ya, setelah kelahiran nanti si bayi dipakaikan gelang 3 warna gitu ya. Warna kalau nggak salah sih warna merah, putih dan hitam kalau nggak salah ya. Itu juga untuk tolak bala gitu. Kemudian ada ritual apa tuh untuk menguburkan ritual menguburkan ari-ari gitu kan ya, ada ritual-ritualnya gitu kan. Gitu. Dan banyak sekali gitu ya. Kalau kita akidah kita tidak kuat, pemahaman syariat kita tidak kuat gitu, maka kita akan mudah eh, ini jadi ada bisikan-bisikan dari mana-mana gitu kita jadi oh gitu, jadi bingung gitu ya. Karena kan apalagi kalau yang memberikan wejangan itu adalah orang yang lebih tua dari kita gitu ya. Terkadang kita terpepet gitu ya. Dan itu kita dengan suami gitu ya harus kompak gitu ya, harus kompak dan bisa memberikan solusi yang terbaik gitu ya. Gitu. Karena ini demi masa depan keturunan kita seperti itu. Ya. Jadi adanya syariat gitu ya. Kan syariat sudah membatasi nih ya bagaimana seharusnya kita beragama gitu ya. Gitu bagaimana kita beragama gitu ya, membatasi kita supaya apa untuk menjaga diri kita gitu ya, menjaga diri kita gitu supaya kita tidak terprosok gitu pada pemahaman akidah-akidah yang melenceng tadi seperti itu ya. Ini sangat basic sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, yang ketiga bekal apa sih gitu, jadi bekal terkait pemikiran gitu ya. Tadi kan sudah disinggung sama Ami ya tadi ya terkait bagaimana pemikiran orang-orang Barat gitu ya, yang cenderung liberal gitu ya mereka ya, liberal dan materialistis gitu ya. Dan sekarang ini kan banyak ya pemikiran-pemikiran yang berkembang yang merusak sendi-sendi keluarga begitu ya. Ada namanya child free gitu ya, menikah tapi nggak mau punya anak gitu. Jadi ini tujuan berkeluarganya apa gitu kalau seperti itu gitu, karena takut tidak bisa mendidik anak, takut tidak bisa memberikan apa kehidupan yang baik. Jadi kan itu ketakutan-ketakutan yang motifnya duniawi begitu ya. Padahal kan tadi Allah sudah menjanjikan kepada setiap janin gitu ya, setiap bayi yang akan lahir bahwasanya Allah sudah menentukan rezekinya seperti itu ya. Jadi rezeki itu tidak semata-mata dari orang tua, tapi setiap bayi itu sudah membawa rezekinya masing-masing gitu. Nah, mungkin dari faktor akidah tadi ya, akidah yang kurang akidahnya tidak lurus gitu, maka akan menimbulkan pemikiran tidak tidak baik gitu ya, yang justru merusak merusak sendi-sendi keluarga. Kemudian pemikiran terkait eh, LGBT ini ya. Nah, ini juga mengerikan sekali gitu karena ini adalah bukan hanya sebuah apa ya organisasi yang bisa kita sepelekan enggak, tapi ini adalah organisasi besar yang juga bergerak gitu karena kan
LGBT ini juga didukung penuh gitu ya dari organisasi besar dunia gitu ya, mendapatkan dana juga sangat besar sekali gitu ya. Dan mereka goalnya apa gitu? Goalnya di Indonesia adalah supaya melegalkan perkawinan sesama jenis gitu ya, sesama jenis gitu. Kalau sampai hal ini terjadi, naudzubillah min dzalik gitu ya, apa jadinya masyarakat kita gitu ya? Akan semakin rusak lagi tatanan masyarakat kita gitu ya. Kalau sesama jenis menikah gitu ya, bagaimana keturunannya gitu ya? Akan tingkat kelahirannya akan nol gitu ya, bahkan minus gitu ya. Seperti di beberapa negara Eropa dan bahkan sekarang Jepang juga mulai melambat gitu ya. Di Jepang pun sudah banyak ya rumah-rumah yang kosong gitu kan, desa-desa gitu ya, desa-desa bahkan sudah ditinggalkan oleh penduduknya begitu ya, sekolah-sekolah juga pada tutup dan sebagainya. Dan itu ya itu karena pemikiran-pemikiran yang tadi gitu ya, yang tidak mau menikah dan bahkan sekarang sudah eh, banyak yang menuju ke LGBT ini gitu. Jadi perlu kita sadari bahwa ini juga sebuah pergerakan gitu ya. Ada istilahnya itu gay politik gitu ya. Jadi para gay-gay ini juga berpolitik gitu untuk menggolkan apa yang mereka mau gitu ya. Jadi jangan sampai lah ya hal itu terjadi, naudzubillah gitu ya. Sangat mengerikan sekali gitu. Kemudian yang keempat itu bekal apa gitu ya? Itu pengetahuan kita tentang terkait pola asuh ya, pola asuh anak gitu ya. Alhamdulillah gitu ya teman-teman di sini yang belum nikah gitu ataupun yang masih baru-baru nikah gitu ya, sudah mendapatkan pengetahuan tentang ini gitu ya. Karena kan zaman sekarang kan informasi begitu terbuka gitu ya. Kita bisa belajar apa saja gitu ya. Dari mana saja sumbernya dan kapan saja gitu ya dengan media internet ini gitu. Ya, pola asuh ini penekanannya adalah pada eh, bagaimana kita mengasuh anak laki-laki sebagai laki-laki dan anak perempuan juga sebagai perempuan begitu ya. Yang tadi goalnya laki-laki apa ya? Supaya menjadi seorang kaum yang baik gitu ya. Gitu yang dimana kan relate dengan kondisi kita ya Indonesia, bahwasanya Indonesia ini adalah negara ketiga fatherless country gitu. Gitu. Ini mungkin bisa jadi kalau kita runut ke belakang itu ada hubungannya dengan pola asuh tadi gitu. Bagaimana dulu sang anak laki-laki ini gitu yang sudah jadi suami dan sudah jadi bapak ini dulu bagaimana mereka diasuh gitu. Bisa jadi dulu pola asuhnya karena dia anak laki-laki gitu ya, dimanjakan atau dianggap raja gitu ya. Jadi seolah semua serba diturutin gitu ya. Jadi tidak tidak ikut bekerja apa ya mengurusi rumah gitu ya. Jadi dia tidak merasakan kesulitan ya. Jadi dimanjakan oleh ibunya gitu ya, tidak merasakan kesulitan-kesulitan dan akhirnya pada saat dia menjadi seorang ayah dia bingung gitu ya. Gimana nih jadi orang ayah gitu. Jadi dia akan meniru bagaimana dulu ayahnya seperti itu. Mungkin kalau dulu ayahnya juga tidak terlibat gitu ya. Jadi dia akan seperti itu gitu. Jadi turun temurun. Kalau memang si ayah atau si sang suami tidak belajar gitu, maka siklus itu akan berulang ya. Siklus itu akan berulang terus seperti itu. Nah, ya tadi ya, kembali tadi ya. Jadi seorang laki-laki itu kita tekankan pada sifat qawamnya dan perempuan pada sifat wadudnya gitu. Sifat wadud itu eh, penyayang gitu ya. Eh, seperti itu. Nah, kemudian ya, selain penekanan pada tadi ya, seksualitasnya ya laki-laki dan perempuan, kemudian juga pada aspek keimanannya gitu ya. Bagaimana dia mengisahkan Allah gitu ya. Bagaimana dia juga mempunyai pemikiran yang baik terhadap Islam gitu ya. Kemudian ibadah juga gitu ya. Dia sudah bisa mandiri dalam beribadah gitu ya. Saat azan gitu dia sudah tidak apa ya, tidak susah-susah untuk diingatkan gitu ya. Diingatkan dia tidak perlu dengan susah payah lah gitu ya. Jadi dengan sedikit apa peringatan gitu dia sudah tahu gitu ya. Bahkan kalau sudah sadar kan sebelum adzan pun sudah siap-siap gitu kadang. Ya. Kemudian jasmaninya juga gitu ya. Jasmaninya juga perlu kita didik juga gitu ya. Karena kan karena kalau faktor jasmani ini kan juga penting gitu ya. Bagaimana dia merawat tubuhnya, bagaimana dia mengatur pola makan gitu ya. Dia bisa memilah gitu ya makanan yang baik dan tidak gitu ya, jajanan yang baik dan tidak gitu dan jadi perlu kita ajarkan gitu sejak dini. Kemudian juga
Dah, kemudian ini ya, jadi pada untuk tiap-tiap fase gitu ya, tiap-tiap fase pertumbuhan anak itu tentu saja beda gitu ya, pola asuhnya gitu tidak bisa kita samakan. Contoh gitu misalnya untuk sholat gitu ya, kalau di dalam hadits kan di umur 7 tahun gitu ya baru kita ajak, diajak gitu ya, bahasanya itu kan kita ajak sholat gitu ya. Jadi kalau masih mengajak itu kan ke anak-anak kemungkinan masih bisa menolak gitu ya. Ya, jadi bahasanya adalah mengajak gitu ya Rasulullah. Gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 7 tahun gimana? Ya kalau dia diajak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman tidak bisa dipaksa juga kalau misalnya anak-anak usia dini belum mau sholat seperti itu. Kenapa? Karena khawatir nanti pada saat di usia di 10 tahun ke atas gitu ya, di saat memang dia sudah kita harus tegas terkait sholat gitu, mereka udah trauma duluan kayak gitu ya. Gitu. Jadi semua ada tahapannya begitu. Kemudian yang terakhir nih ya, bekalnya yaitu tadi ya menjaga pola hidup sehat gitu ya. Kita gitu ya, sebagai orang tua gitu ya, kita bisa memberikan contoh gitu ya, pola hidup sehat kepada anak-anak gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu ya, banyak makanan-makanan kemasan gitu ya yang memang ingredientnya gitu macam-macam gitu ya, banyak-banyak bahan-bahan tambahan gitu kan, pewarna, pengawet dan sebagainya gitu. Walaupun memang dikatakan Badan POM itu aman, tapi ternyata itu juga masih punya efek gitu ya, punya efek ternyata gitu ya. Walaupun memang misalnya minuman-minuman kemasan gitu ya, minuman-minuman kemasan itu dikatakan aman, tapi ternyata banyak yang punya efek dari situ, entah itu batuk, bahkan sampai ke efek ke gagal ginjal gitu ya, karena minuman serbuk-serbuk tadi seperti itu. Oke, jadi kita juga harus punya wawasan terkait itu ya, terkait eh, pola makan yang sehat gitu, seperti itu. Ya selain pola makan juga tadi ya pola hidup yang sehat juga gitu ya, pola gerak dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu Ami kurang lebih nanti kita lanjutkan lagi di sisi diskusi ya. Masya Allah ya. Keren banget ya teman-teman sekalian. Jadi ada banyak ya bekal yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Bagi yang di sini mungkin belum menikah, belum punya anak, ayo dipersiapkan ya. Dikira-kira mana nih yang belum terpenuhi kan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi yang sudah menikah, sudah punya anak, bisa disiapkan juga bekalnya kan gitu ya. Karena mendidik anak pasti juga sepanjang hayat kita membersamai anak kan gitu ya. Jadi tadi ada beberapa bekal poin yang Ami catat teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kita harus meluruskan niat. Memang terbukti banget ya dari siroh. Kalau niat kita benar, ini anak mau dididik seperti apa, kita mencari imam ataupun mungkin makmum seperti apa gitu ya. Maka jadi anaknya seperti itu kan gitu ya. Maka niat itu sangat penting dibuat ya dari awal, ditanamkan dari awal. Kemudian yang kedua tadi hindarkan ritual-ritual yang bisa merusak akidah. Kemudian yang ketiga kita harus punya bekal pemikiran, jangan sampai kita terusik pemikirannya dengan paham-paham seperti LGBT dan lain sebagainya kan gitu ya, paham-paham barat. Kemudian kita juga harus tahu pola asuh setiap anak karena fase tiap anak di usia anak ya itu beda-beda. Nah nanti boleh ditanya lebih detail nih fasenya apa-apa aja, pengajarannya seperti apa sama Mbak Ana ya lebih detail. Dan yang terakhir adalah reminder bagi kita semua untuk menjaga pola hidup sehat ya, biar jadi keteladanan bagi anak-anak kelak gitu ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, gimana materinya? Masya Allah kan ya? Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya yakin pasti udah banyak banget pertanyaan di benak teman-teman. Jadi silahkan ya, yang mau bertanya secara langsung ataupun mungkin di chat uh, Zoom-nya kita, boleh ya, silahkan. Tapi insya Allah Ami akan dahulukan yang bertanya angkat tangan nih. Maka dari itu, silahkan ya, bagi teman-teman sekalian, kita buka sesi tanya jawab dan juga diskusi. Ayo silahkan, siapa yang mau bertanya teman-teman sekalian? Hayu, hayu, mari silakan gitu ya. Mana tahu ada case tertentu gitu ya di keluarga atau mungkin di tempat saudara atau di lingkungan sekitar kan gitu ya.
Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Mbak Ana. Izin membacakan ya, Mbak ya. Iya, Nah, ini silakan. dari Mbak Era Anapas. Oke, saya kenal orangnya ini. Masya Allah. Oke. eh Maaf kalau kelewat chat karena sedang tidak kondusif terkait bekal. Bagaimana bekal kita sebagai orang tua dalam memilih pendidikan untuk untuk apa? Bentar. Untuk anak gitu ya, melihat beberapa kasus belakangan ini, bahkan ponpes pun disusupi oleh para predator-predator. Seperti tidak ada lagi tempat yang aman untuk anak-anak kita dididik. Nah, ini gimana Mbak Ana? Karena jujur, Ami sendiri pun pernah ya mendengar perihal kayak gitu. Daripada dimasukkan ke pondok pesantren, nanti dia sesama laki-laki, sering bertemu sama laki-laki. Apalagi katanya tempat mandi kalau anak pondok pesantren itu kan rame-rame. Nah, itu jadi kayak lebih bahaya, jadi takut gitu. Jadi gimana nih, Mbak? Cara memilih pendidikan yang tepat. Baik-baik. Jadi ini ya seperti Parno gitu ya. Iya. Jadi memang ada tahapannya ya saat kita menitipkan anak kita kepada lembaga pendidikan gitu kan. Ya kita harus survei dulu gitu kan. Kita survei dulu gitu. Gimana nih lingkungannya gitu. Bagaimana guru-gurunya, bagaimana pola asuh yang akan diterapkan kepada anak kita gitu. Kira-kira ini ngeklik nggak sama kita gitu. Kita maksudnya kita sama suami gitu ya. Cocok nggak gitu dengan apa yang kita inginkan begitu ya. Ada nggak komunikasi gitu ya, komunikasi intensif antara guru dan orang tua begitu. Ada nggak gitu ya celah-celah seperti itu. Jadi itu yang perlu kita survei begitu ya. Jadi ini sebenarnya lembaga pendidikan manapun ya, nggak hanya pesantren aja gitu. Karena kan pesantren juga sekarang sudah banyak yang modern gitu ya, dan juga sudah banyak menerapkan pola asuh yang juga mengikuti ilmu-ilmu parenting kekinian gitu ya. Jadi itu semua perlu kita survei dulu aja gitu ya. Nilai-nilai apa yang perlu kita bangun di anak kita gitu kan. Eh, Seperti apa gitu ya. Jangan sampai memang kita asal aja masukkan gitu ya karena memang kita udah riuh sama adiknya gitu ya. Jadi udahlah masukkan aja lah ini kakaknya gitu ya di pesantren gitu ya. Supaya kita lebih ringan gitu ya mengasuh adik-adiknya yang lain gitu ya. Jadi niat kita menitipkan apa dulu gitu kita luruskan gitu. Ya jangan sampai kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi seperti itu. Dan kemudian kita juga kan kalau misalnya ke pesantren kan ada kan jadwal-jadwal jenguk gitu kan, ada juga jadwal jenguk, kemudian juga ada jadwal apa? Kalau di pesantrennya anaknya Bu Endang ada telepon ya Bu ya, gitu. Iya ada jadwal telepon gitu kan bisa kita manfaatkan gitu untuk menggali informasi dari anak kita apa aja yang terjadi di pesantren seperti itu. Jadi komunikasi tetap tetap terjalin gitu ya, terjalin erat gitu. Jadi semuanya bisa disiasati gitu ya. Dan memang berdoa sih ya. Yang paling penting itu adalah berdoa juga gitu ya saat kita menitipkan anak kita kepada sebuah lembaga ya kita berdoa gitu ya supaya memang anak kita terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Begitu. Masya Allah ya, Mbak Ana. Iya sih, yang paling terakhir itu yang paling ngena ya, Mbak. Sebaik-baik penjaga, ya Allah yang jaga ya, Mbak Ana ya. Di rumah aja gitu kita nggak tahu apa yang dibuka anak, mungkin yang dibuka saudara gitu ya, tapi Allah yang tahu yang ngejaga. Oke, itu dia Mbak Era Ana pasti namanya mirip ya Anaknya ya. anaknya. Oke, gimana Mbak Era, Kak Era, kalau ada tanggapan boleh mungkin eh, di kolom chat gitu ya. Oh, mungkin sembari menunggu tanggapan dari Kak Era, kita akan menanyakan pertanyaan selanjutnya Mbak Ana. Ini dari Mbak Leni Kyung. Assalamualaikum Mbak Ami dan Bu Ana. Saya Leni ingin bertanya. Tadi disebutkan bahwa istri sebagai pendidik dan guru sebagai kepala sekolah. Bagaimana jika terjadi dalam keluarga posisi suami dan istri terbalik? Artinya, istri cenderung memiliki sifat yang memimpin, baik dari segi pola asuh dan lain sebagainya. Dan suami cenderung penyayang. Nah, ini kebalik, Mbak. Kadang-kadang ada tuh yang kayak gitu ya. Nah,
Kemudian, pertanyaan selanjutnya, jika kita merasa belum siap menikah dengan pikiran merasa belum siap berumah tangga, seperti mengurus suami dan anak, apa itu tandanya akidah kita belum lurus? Nah, ini ada dua pertanyaan, Mbak Ana. Silakan Mbak Ana boleh dijawab. Baik, mungkin ini ya fitrah yang terbalik ya. Mungkin istilah sekarang itu ya itu adanya fitrah yang terbalik gitu ya. Eh, ba- ba- apa ya? Fenomena gitu ya. Seorang istri yang dominan gitu di sebuah keluarga dan itu memang banyak gitu ya, nggak hanya satu dua keluarga tapi itu memang banyak dan fenomena sekali gitu ya. Nah, ini cukup miris ya kalau memang istrinya itu mendominasi ya kan apa ada istilah suami-suami takut istri itu ya itu jadi naudzubillah gitu ya jangan sampai nah kalau misalnya istrinya terlalu dominan artinya ya dia mem- ini memimpinnya ini adalah memimpin dari sisi pola asuh atau yang lainnya juga gitu ya perlu diluruskan dulu gitu kan kalau memang sampai mengatur semua segala macam gitu ya segala macam yang ada di keluarga dia atur nah itu berarti sudah sudah melampaui kepala keluarga gitu ya itu sudah melampaui segalanya gitu kalau misalnya di dalam pola asuh gitu ya karena memang mungkin gitu ya suaminya eh, lebih sibuk gitu ya dan kemudian tidak sempat gitu ya kan tidak sempat mengurusi anak kan itu otomatis memang diserahkan kepada ibunya seperti itu ya dan sebagai ibu gitu ya harus mengkomunikasikan juga kepada sang suami gitu ya kalau misalnya progres-progres anaknya seperti apa kemudian kalau misalnya terjadi permasalahan juga dikomunikasikan juga gitu ya jadi tetap menghargai sang suami sebagai koam gitu ya walaupun memang dominan pada istri misalnya pada pengasuhannya gitu ya jadi komunikasi yang penting gitu ya kan kita juga bisa belajar gitu ya dari Bunda Hajar itu ya mengasuh Nabi Ismail gitu ya kan berjauhan dengan Nabi Ibrahim gitu. Tapi bagaimana Bunda Hajar itu bisa apa ya? Memang kan kendali pola asuh waktu itu kan dengan Bunda Hajar karena kan Nabi Ibrahim di apa ya di negeri nan jauh di sana gitu ya. Jadi walaupun seperti itu tapi ya anaknya bisa tetap menghormati bapaknya gitu. Berarti selama ini kan pola asuh Bunda Hajar kan tidak serta-merta oh, sampai mendominasi gitu ya, sampai menggantikan peran keayahan ayahnya gitu ya, gitu. Jadi tetap gitu ya, Bunda Hajar tetap mendidik Ismail dengan baik, terus pada saat dan bahkan pada saat apa Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail gitu ya, Nabi Ismail itu siap gitu. Ya memang eh, nilai-nilai ya, nilai-nilai pendidikan dari Nabi Ibrahim itu ya tersampaikan melalui Bunda Hajar kepada Ismail alaihissalam. Ya, jadi dominansinya bisa diatur sih kalau masih pola asuh ya. Jadi tidak itu adalah masalah komunikasi kalau menurut saya ya. Itu masih bisa diatur seperti itu. Kemudian eh, kalau misalnya kita merasa belum siap nikah dan pikiran belum siap rumah tangga ya. eh, dan karena kita apa tadi takut nggak bisa mengurus ya itu apakah kita belum ngurus jadi perlu dicari dulu di mana kita tidak siapnya seperti itu ya tidak siapnya di sisi apa gitu ya kalau misalnya dari sisi misalnya dari sisi nanti pengasuhan ya kita ikut sekolah gitu ya sekolah parenting gitu ya kalau dari sisi apa kita kita cari gitu kita cari coba kita dari sekian banyak itu kita cari gitu atau jangan-jangan karena ini ya banjir informasi gitu ya sekarang ini kan informasi banyak sekali gitu kan jadi kita sampai bingung gitu ya aduh jadi minder sendiri kadang gitu kan minder sendiri aduh ini aku udah bener belum sih gitu ya jadi ibu gitu ya sudah bener belum sih jadi orang tua gitu ya saking banyaknya informasi yang masuk gitu ya jadi kita jadi nggak pede gitu ya jadi kita cari dulu gitu ya eh, ke- itu sisi nggak pedenya di mana kemudian kita berdiskusi gitu ya diskusi kepada orang yang tepat ya tentu saja kepada orang yang tepat gitu ya terkait ketidaksiapan kita gitu ya. Supaya apa supaya kita dapat dukungan begitu ya kalau kita simpan sendiri gitu ya
nanti jadi overthinking ya, overthinking. Jadi kita overthinking dan kita akan berpikir yang macam-macam gitu dan semakin semakin nggak pede dan semakin nggak pede gitu. Jadi nggak maju-maju gitu ya. Dan memang ini semua harus diluruskan dengan tadi ya, belajar dan kemudian berdiskusi kepada ahli begitu. Oke, Masya Allah ya. Kenal banget ya jawabannya ya. Gimana Mbak Aleni? Kalau ada komentar atau ada feedback boleh mungkin di kolom chat ya. Karena memang benar banget kata Mbak Ana ya. Sekarang itu lagi banyak banget kasus ya yang membuat kita jadinya yang belum menikah tuh takut. Takut banget, takut diselingkuhi, takut KDRT. Aduh, serem ya. Jadi itu ya teman-teman sekalian, tips dari Mbak Ana. Kita tuh nggak siapnya di mana, baru kita belajar. Jadi jangan langsung parno dulu ya, gitu. Oke, next lanjut ada pertanyaan dari Mbak Yuni Hajar. Wah, ini saya juga tahu orangnya. Kayak teman-teman saya semua yang masuk di sini apa ya? Oke. Di sini ada ditanyakan Yuni. Assalamualaikum, izin bertanya Mbak. Bagaimana cara untuk memisahkan tidur antara anak dan orang tua? Anak saya laki-laki dan usianya masih 5 tahun. Nah, sulit untuk sounding kalau tidurnya nanti harus beda kamar ya. Mereka tidak biasa pindah tidur mamanya. Nah, mungkin Mbak Ana tahu berbagai pengalaman terkait hal ini. Silakan Mbak Ana. Baik. Untuk misalnya tempat tidur itu kita lihat usia dulu ya. Kalau 4,5 tahun itu sepertinya masih belum ya, masih masih bisa dengan orang tuanya gitu ya. Eh, Kalau kita lihat ini ya kita siapkan nanti saat SD gitu. Kalau saya sih waktu umur SD ya gitu. Jadi kalau di bawah SD masih boleh lah di mereka gabung-gabung gitu ya. Cuman kalau sudah SD gitu ya, mereka sudah harus pisah seperti itu. Dan itu memang harus kerjasama sama bapaknya gitu ya, gitu ya. Harus kerjasama sama bapaknya gitu ya. Kalau kalau saya sih biasanya kalau pisah tempat tidur karena punya adiknya ya, karena ada adiknya gitu, jadi pisah gitu. Jadi kalau udah punya adik, jadi abangnya gitu ya, itu sama bapaknya gitu ya. Jadi udah ada ini ya pemisahan otomatis gitu ya. Jadi pemisahan otomatis gitu. Ya, jadi ini eh, batasannya ini kalau masih usia dini masih nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi memang disounding aja gitu bahwasanya nanti kalau sudah besar gitu kan tidak boleh bercampur laki-laki dan perempuan itu pelan-pelan aja karena memang kan usia 4,5 tahun kan masih dini ya sangat dini gitu ya masih masih ini cuman nanti di sounding aja terus kemudian juga disiapkan kamar karena memang laki-laki dan perempuan berbeda gitu kan. Berarti kan pernak-pernik di kamarnya juga berbeda gitu ya dicari mereka sukanya apa gitu ya kita kasih pernak-pernik di sana gitu ya. Pernak-pernik yang membuat mereka memang tertarik seperti itu dan itu semua by proses gitu yang tidak bisa langsung ujuk-ujuk gitu ya sama sih kayak kita menyapih gitu kan kalau menyapih kan juga itu juga berproses juga gitu ya nggak bisa ujuk-ujuk ujuk-ujuk gitu ya. Tapi juga ada juga sih kadang-kadang anak-anak yang bisa gitu ya cuman ini nggak bisa gitu harus ada proses karena kan kalau udah biasa sama orang tua kemudian lepas itu kan berat gitu bagi anak-anak gitu berproses aja gitu. Awalnya kita tidur gitu ya di tempat yang perempuan gitu ya. Yang laki-laki dulu lah biasanya yang lebih mudah lepas ya karena dia kan biasanya lebih cenderung mandiri ya kalau laki-laki daripada perempuan gitu ya. Mungkin yang laki-lakinya dulu ya karena kembar gitu kita eh, misalnya targetnya yang laki-laki dulu gitu ya. Laki-laki bersama bapaknya gitu, yang perempuan bersama kita gitu ya. Dan masing-masing kita tidurkan di kamarnya mereka masing-masing, kemudian sambil kita sounding-sounding gitu ya. Nanti kalau misalnya malam-malam kebangun gitu ya, gak usah takut. Pokoknya disonding-sonding gitu ya. Gak usah takut gitu ya. Kalau mau pipis nanti seperti ini gitu. Jadi memang harus pelan-pelan kayak gitu. Ya, jadi targetnya jangan cepet-cepet juga ya. Nggak apa-apa sih disonding dari 1,5 tahun nggak apa-apa. Cuman jangan berharap cepat karena dia masih usia dini seperti itu. Kecuali memang sudah punya adik gitu. Kadang kalau udah punya adik mereka otomatis tuh udah jadi dewasa gitu. Seperti itu. Iya, 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 iya. Iya, mungkin ini karena ada pengaruh anak beliau kembar juga nih, Kak. Tapi laki-laki dan perempuan. Udah dari
zigot itu bersama gitu ya. Iya, iya. Iya ya. Tapi itu tadi ya tips dari Mbak Ana ya. Mungkin bisa dimulai dari nanti yang perempuan tidur dekat ibunya dulu, baru nanti yang laki-laki tidur dekat ayahnya dulu. Terus aja di sounding gitu ya. Apalagi masih kecil ya tadi ya. Oke, itu dia Yuni. Kalau misalnya ada feedback, mungkin boleh ya di kolom chat. Kemudian izin membacakan pertanyaan selanjutnya lagi Mbak Ana dari RC, RC Sumita, kan teman saya lagi kan. Oke, jadi dikatakan di sini, Assalamualaikum Mbak, Afwan bertanya, bagaimana strategi konkret mendidik anak agar sukses dunia akhirat? Nah, gimana Mbak Ana? Dunia dan akhirat. Iya, iya. Ini Berat kayak pertanyaannya. berat ini pertanyaannya. Singkat tapi berat ya. Ini Mbak Ersi-nya udah nikah belum ya? Setahu saya belum Mbak. Atau udah RC? Udah nikah apa belum? Karena memang sejatinya ya proses pendidikan anak itu learning by doing gitu. Gitu ya, learning by doing gitu. Tidak serta-merta teorinya begini kemudian langsung kita praktekkan dan hasilnya begini gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Ya, kalau strategi konkretnya agar sukses dunia dan akhirat, wah ini berat nih ya. Mungkin ini sebenarnya pertanyaan yang perlu ditanyakan pada yang lebih senior dari saya sepertinya ya, yang memang anaknya sudah sukses semua gitu ya dunia dan akhirat gitu ya. Kalau saya sih masih berproses gitu ya. Jadi kita yang penting prosesnya sih gitu ya. Kita menempuh proses-proses yang benar gitu ya, sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Tidak menempuh proses-proses yang tidak benar gitu ya. Jadi kita jaga prosesnya gitu ya. Dan insya Allah gitu ya, kalau kita menjaga prosesnya, Allah akan menjaga begitu. Jadi kalau strategi konkretnya ya kita tadi menjaga prosesnya, kemudian kita jadi teladan ya, kita jadi teladan anak-anak gitu ya. Kita jadi teladan anak-anak, kemudian kita menyiapkan lingkungan yang terbaik bagi pertumbuhan tadi ya, sebagaimana seorang petani tadi ya. Ya seperti itu gitu ya strateginya gitu. Jadi banyak strateginya sepertinya gitu ya. Sangat banyak strateginya gitu. Kalau dikulik-kulik lagi itu pasti akan panjang ya. Per strategi itu akan panjang sekali gitu. Begitu ya. Oke, iya. Itu dia RC ya. Jadi kalau untuk membahas secara teknisnya pasti itu akan sangat panjang kan gitu ya. Tapi tadi kata Mbak Ana, yang paling penting adalah menjaga prosesnya, cara mendidiknya, coba terus dengan ajarannya Islam dan ingat jadilah teladan. Dan ini jadi teladan ini yang paling penting ya teman-teman karena katanya pendidikan yang paling afdol, yang paling baik itu adalah dari sebuah keteladanan. Maka orang tuanya juga harus menjadi sosok yang diteladanin oleh anak-anaknya kelak. Oke, itu dia RC. Mungkin kalau ada feedback, mungkin boleh di kolom chat ya. Insya Allah jawaban Mbak Ana. Oke, Mbak Ana, ini masih terus berdatangan pertanyaan sepertinya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Ana dari Mbak Lita Pratiwi. Assalamualaikum Mbak, izin bertanya, apa saja bekal mental atau emosional yang diperlukan oleh seorang orang tua ya, orang tua dalam menghadapi pengasuhan dalam keluarga. Oke, nah ini menanyakan tentang bekal mental dan emosional, Mbak. Nih jangan sampai mungkin takut ya kita gitu ya di kalangan kita menjadi orang-orang yang dikit-dikit marah gitu ya, orang tua yang marah gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan Mbak Ana terkait bekal mental dan emosionalnya apa kira-kira? Ya, untuk bekal ini yaitu tadi ya. Sebenarnya apa ya? Kalau kita paham ilmunya gitu ya, kita belajar gitu, insya Allah kita akan lebih stabil gitu ya, karena kita memahami gitu ya tahapan-tahapan perkembangan yang terjadi pada anak seperti itu. Nah, memang tidak bisa dipungkiri juga gitu ya. Kadang kita sebagai perempuan gitu kan ada fase-fase eh, apa ya, fase-fase hormonal ya setiap bulan gitu kan. Kadang itulah yang salah satu kadang memicu gitu ya. Cuman kan itu semua bisa disiasati begitu. Nah, untuk bekal mental gitu ya. Ini kan kesiapan mental ini kayaknya kembali kepada tadi ya pertanyaan yang tadi ya, kesiapan mental yang tadi ya. Terkait mental ya ini tadi dengan kita senantiasa belajar begitu ya.
kalau kita eh, belajar paham ilmunya gitu ya, eh, paham bahwasanya sang anak ini lagi mengalami fase apa misalnya, yang kadang memicu emosi, kadang anak tantrum gitu ya. Fase-fase tantrum itu luar biasa gitu ya. Ini anak tiba-tiba nangis, menjerit-menjerit gitu ya, kadang ada yang guling-guling, aduh. Pokoknya itu kalau kita nggak paham ilmunya gitu ya, kita akan bingung gitu ya. Sampai waktu itu ya, anak saya tantrum ya. Jadi waktu itu ada ART gitu ya. Karena saya tahu gitu ya, kalau tantrum itu memang kita harus biarkan dulu gitu ya. Dan saya taruh aja di kasur gitu ya. Dia mau guling-guling sepuasnya kan aman gitu ya. Kemudian ART itu bilang, Kak Ana ini sabar kali gitu ya. Wah, kalau udah itu mah udah dipukul, udah di apa gitu katanya gitu. Kalau orang-orang nggak paham tuh udah dipukul, udah dimarahin, udah diapain gitu ya. Padahal itu si anak ini lagi mengalami fase tantrum gitu. Jadi kalau kita biarkan di kasur guling-guling gitu beberapa menit, itu nanti udah selesai nangisnya udah reda gitu. Dia akan reda sendiri gitu ya. Dan memang seperti itu treatmentnya gitu ya untuk anak-anak yang mengalami fase tantrum gitu ya. Dan itu memang tidak boleh dilarang karena dia lagi fase mengenal emosi gitu. Itu salah satunya kadang ya. Eh, karena kita nggak paham, makanya tadi ya eh, mungkin kita treatmentnya salah gitu ya. Jadi ke anaknya juga salah begitu. Gitu. Dan itu masih banyak lagi itu ya ilmu-ilmu terkait mengasuh anak gitu yang perlu kita pelajari, dan itu sudah berkembang ya. Sampai saat ini ilmu tersebut berkembang gitu. Gitu ya. Jadi dengan berbekal ilmu insya Allah gitu ya akan membantu kita gitu untuk menghadapi situasi yang terjadi dalam keseharian gitu. Oke, Masya Allah ya, jawaban dari Mbak Ana. Iya, jadi itu ya, Mbak, terkait bagaimana manajemen ya, emosional atau emosinya atau mental kita ya, bekal kita adalah mengetahui ilmunya. Yang paling penting adalah mengetahui ilmunya. Jadi jangan sampai berarti tiba-tiba pas waktu punya anak, oh anak ini nangis terus sih, maunya apa gitu ya? Apa sih maunya gitu ya kan? Kadang-kadang ada orang yang curhat gitu ya, sampai terjadilah hal-hal yang kadang-kadang kalau kita lihat ya, dia harus mukul anaknya, bahkan sampai dia bingung, sampai kayak nggak mau ngeliat anaknya lagi, ngerasa sedih tiba-tiba gitu ya Mbak Ana ya. Kayak ngerasa, aku itu pernah lihat kayak dia tuh nggak percaya gitu anaknya nangis terus. Dia mau kasih ke ayahnya, tapi dia nggak percaya karena dia aja ibunya nggak bisa nenangin anaknya gitu. Masa kasih ke orang lain, itu jadi kayak sedih sendiri gitu ya. Wah, campur aduk. Apalagi perempuan yang kayak gitu, yang hormonalnya memang naik turun ya Mbak Ana. Wah, tantangannya besar sekali. Insya Allah ya. Masya Allah ya teman-teman sekalian. Oke, itu dia. Mungkin dari Mbak Lita kalau ada feedback boleh ya Mbak Lita disampaikan di kolom chatnya. Nah, itu dia teman-teman sekalian untuk beberapa diskusi dari kita. Silakan kita masih buka sesi diskusi ya. Ini dari tadi pada pemalu ya, pada pakai chat semua. Ayo dong, kita boleh raise hand, terus buka kameranya, bertanya secara langsung gitu. Silakan teman-teman, jangan-jangan nanti keberkahannya jadi lebih banyak dengan seperti itu. Boleh ya, silakan. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawabnya. Ayo, ayo, silakan, silakan. Diulik-ulik, mana tahu mau nanya gimana tips Mbak Ana ya. Homeschooling dengan 5 anak. Wah, boleh. Silakan, teman-teman. Boleh banget. Ayo, ayo, ayo. Ada yang mau tanya? Oke deh. Kalau nggak ada, Amin yang mau nanya nih. Boleh, Iya boleh kan? silakan. Kesempatan. Gini, Mbak Ana, tadi kan ada berkaitan dengan fase ya, fase seorang anak dijelaskan pola asuhnya berbeda-beda. Mungkin Mbak Ana boleh spill atau kasih tahu ke kita semua dari umur berapa berapa gitu ya. Apa sih yang harus dipentingkan ya, 3 sampai 5 apa sih yang diperhatikan dari seorang anak tersebut atau nanti usia belasan tahun beranjak dewasa, apa yang harus kita bekalin gitu ya ke anak tersebut kayak gitu. Mungkin Mbak Ana boleh kasih tahu pola asuh secara terkait tersebut.
Baik, mungkin secara garis besar aja ya, karena kalau detail itu juga saya juga nggak hafal gitu ya, harus buka buku panduan. Jadi kalau secara garis besar itu kan ada dibagi ya per usia ya, 0 sampai 2 tahun gitu ya, itu kan fase menyusui gitu ya. Goalnya apa ya? Goalnya adalah bonding gitu ya, terbentuknya bonding antara kita dan dengan si anak gitu ya. Dan memang fase menyusui ini fase sangat penting gitu ya untuk kelekatan kita gitu. Jadi fase ibu ya. Jadi fase untuk fase ibu gitu ya. Fase ibu gitu ya. Di kalau ada istilahnya fase bersama ibu. Kemudian setelah itu setelah fase 0 sampai 2 adalah fase 2 sampai preschool ya, preschool ya. 2 sampai 5 tahun gitu. 2 sampai 5 tahun itu titik tekannya adalah pada perkembangan eh, motorik ya, motorik anak, baik itu motorik kasar ataupun motorik halus begitu ya. Bagaimana dia bisa berlari, melompat, memanjat gitu. Itu adalah fase yang sangat penting gitu ya. Gross motor ya, gitu, apa tadi istilahnya. Jadi kalau ada itu ya piramida motorik gitu ya dari apa fase-fase motorik yang harus dilalui sang anak gitu ya. Ada juga istilah vestibular gitu ya, vestibular itu adalah istilahnya tuh ada yang mengistilahkan vestibular itu adalah indera keenam ya. Maksudnya indera keenam itu bukan yang itu ya. Indera keseimbangan gitu ya. Keseimbangan. Jadi kalau misalnya vestibular anak itu terganggu gitu ya, dia biasanya akan takut pada kalau ada agak tinggi sedikit dia takut gitu ya. Kalau kita ajak main pesawat-pesawat gitu ya, kita ayun gitu ya, ayun yang keras-keras itu dia tiba-tiba eh, takut gitu ya. Dia ketakutan. Itu artinya ada gangguan pada vestibularnya gitu ya. Dan kemudian dan ke, eh, kalau itu ya perlu kita treatment gitu. Treatmentnya apa ya? Banyak main-main aja di luar seperti itu. Karena dia mungkin kurang aktivitas fisik, jadi vestibularnya terganggu gitu ya. Kemudian juga motorik motorik ini ya, sensorinya gitu ya. Kadang ada anak yang jijian gitu ya. Apa-apa dielap, apa-apa dielap gitu ya. Itu juga bisa jadi terganggu juga gitu ya. Sensorinya gitu ya. Mungkin dia nggak biasa main kotor gitu ya kan ada istilah ya berani kotor itu baik gitu ya itu baik karena memang merangsang sensori gitu ya sensori anak gitu ya Eh, ya harus diajak main gitu ajak main ke pasir ke pantai gitu ya distimulus begitu dengan hal-hal yang kasar-kasar biar dia tidak jijian gitu ya karena kan ada ya kadang ya orang-orang yang udah sampai besar gitu ya sensorinya juga masih terganggu itu kan kasihan begitu. Kemudian setelah fase preschool ya ada fase usia dini ya eh, di atas 5 sampai 7 ya itu kan yang fase TK ya. Itu ya itu tadi goalnya tadi masih menguatkan fase motorik tadi ya itu karena saya nggak hafal ya itu ada piramidanya saya sekali nggak hafal gitu ya itu karena banyak banget rinciannya gitu ya. Intinya sih pada motorik dan vestibular dan sebagian dan sebagainya gitu. Goalnya apa? Goalnya supaya nanti anak-anak itu memiliki eh, kognitif yang baik gitu ya karena memang itu semua berhubungan gitu ya berhubungan sangat berhubungan erat gitu ya kalau kognitif sang anak itu baik gitu ya nanti di usia 7 tahun gitu ya saat dia belajar kalistung dia akan cepat menangkap pelajaran seperti itu jadi banyak gitu ya kadang psikolog yang kadang menganjurkan belajar kalistung di usia 7 gitu ya untuk usia PAUD usia dini belum gitu ya cuman ini kan ini debatable ya ada yang menyetujui ada yang tidak gitu. Padahal ada juga anak-anak yang sudah siap dia belajar kalistung di usia dini ada gitu. Ada juga gitu ya karena memang anaknya cerdas gitu ya. Biasanya anak-anak perempuan itu lebih cepat menangkap ya karena perkembangan otak kirinya itu lebih perkembangan otak kiri anak perempuan itu cenderung seimbang dengan perkembangan otak kanannya. Sebaliknya kalau laki-laki itu kan otak kanannya yang berkembang lebih dulu daripada otak kiri. Sedang otak kiri laki-laki itu kan berkembang itu nanti di usia belasan gitu ya. Biasanya di usia-usia SMA begitu ya. Di usia-usia SMA gitu ya, anak-anak laki-laki itu baru menunjukkan prestasi-prestasi akademisnya seperti itu. Dan karena memang seperti itulah Allah ciptakan ya laki-laki
fitrahnya laki-laki seperti itu. Anak-anak laki-laki, makanya kan anak laki-laki tuh nggak bisa diem. Kalau diajarin diajarin yang serius-serius tuh, aduh udah deh, cuma bertahan hitungan inilah, hitungan detik atau menit seperti itu gitu ya. Cuman itu memang ada batas toleransinya ya, konsentrasi gitu ya. Tidak serta-merta anak laki-laki itu nggak bisa konsentrasi, enggak, tapi ada batas toleransinya seperti itu. Pun kalau anak itu tidak bisa konsentrasi, itu pun juga ada masalah tersendiri gitu ya. Bisa jadi dia mengidap ADHD ataupun yang lainnya seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu fase 7 tahun ya, 7 sampai 10. Nah, ini 7 sampai 10 tadi fase kedisiplinan gitu kan. Karena di situ mulai kita ajarkan sholat ya kan. Perintah Rasulullah kita ajak sholat begitu ya. Tapi bukan berarti sebelum fase itu kita tidak boleh mengajarkan sholat, boleh gitu ya. Cuman di fase ini kita lebih disiplinkan lagi karena sudah 7 tahun seperti itu, sudah 7 tahun dan kita kasih pemahaman bahwasanya sholat itu adalah perintah Allah. Sholat itu ya kita ajarkan lah sholat 5 waktu itu ya. Kapan aja waktunya, doa-doanya dan sebagainya kita semakin disiplinkan seperti itu. Kemudian di fase 10 ya, 10 sampai 15 itu adalah fase prabalik ya. Fase prabalik gitu. Dan untuk fase balik ini kan beda-beda ya setiap anak ya. Ada yang kalau perempuan biasanya lebih cepat katanya ya, seperti itu. Ada yang 10 tahun sudah balik gitu ya. Kalau laki-laki bisa 12 tahun, masih belasan tahun gitu ya. Nah, fase prabalik ini untuk apa gitu ya? Tadi dia sudah mulai kita sounding terkait kedewasaan dia gitu ya. Bahwasanya nanti kalau sudah balik tanggung jawabnya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan kemudian kepada anak laki-laki bahwasanya kalau sudah balik sebenarnya kewajiban orang tua tidak lagi memberikan nafkah. Adapun orang tua memberikan nafkah itu adalah kebaikan dari orang tua gitu. Dan itu perlu kita tanamkan kepada anak yang laki-laki gitu ya. Kalau perempuan tidak, masih dinafkahi gitu sampai dia menikah gitu. Jadi eh, kita mulai ajarkan syariat gitu ya, fase-fase mukalaf gitu ya, dari usia seperti itu. Usia 10 tahun kita ajarkan syariat sedikit dari sedikit gitu sehingga pada akhirnya saat nanti dia balik dia sudah siap menerima beban syariat itu gitu secara ikhlas begitu. Tidak lagi merasa terbebani, tidak lagi merasa bahwasanya itu adalah beban yang sangat berat gitu ya gitu. Gitu. Nah, ya. Jadi semua ada fase-fasenya seperti itu. Dan itu setiap fase mungkin bisa jadi itu ya seminar sendiri seperti sebetulnya gitu. Masya Allah ya. Wah, banyak banget ternyata teman-teman sekalian yang harus kita persiapkan ya bagi seorang pendidik keluarga. Masya Allah, materinya mantap nggak materinya teman-teman? Mantap ya. Boleh dong dikasih jempolnya untuk Mbak Ana ya. Masya Allah, keren banget materinya. Jazakumullah dan jazakillah khair katsir ya Mbak Ana atas materinya. Super sekali ya bagi kita semua. Ini jadinya bawa bawa overthinking ya. Kayaknya ini belum belajar, ini kayaknya belum selesai belajar gitu ya. Jadi habis ini kayaknya harus sering-sering ikut kajian, terkhusus kajian dari Sakinah Family Club. Oke, baiklah. Nah, sampailah kita di sesi terakhir ya teman-teman sekalian, di sesi closing statement. Nah, mungkin Mbak Ana boleh menyampaikan closing statement-nya. Silakan Mbak Ana. Baik, sebagai closing statement ya, saya tadi ada ayat yang ingin saya sampaikan ya, tapi tadi terlewat. Di surah Al-Isra ya, Al-Isra. Sebentar, surah Al-Isra ayat bahwasanya ini ya, setiap kita itu ya eh, ditentukan syakilahnya masing-masing seperti itu. Ya, jadi syakilah itu apa gitu ya? Syakilah itu adalah pembawaan ya, pembawaan yang Allah berikan kepada kita gitu. Syakilah itu kalau dari kan itu bahasa bahasa Arab ya, kalau diartikan itu adalah bentuk gitu ya, bentuk. Kalau di bahasa Inggris itu form gitu ya. Bentuk itu beda-beda, ada bulat, ada
persegi, ada persegi panjang, ada jajar genjang gitu ya. Jadi setiap kita syakilahnya berbeda-beda ya. Jadi setiap anak juga itu unik gitu ya. Allah ciptakan tuh unik gitu ya, dan dia berbeda dengan kedua orang tuanya gitu ya, dan sangat berbeda gitu ya. Karena memang dia percampuran genetik dari generasi-generasi sebelumnya gitu, yang kadang memang kita tidak mengenal gitu ya. Eh, ini anak kita seperti ini gitu ya sifatnya, pembawaannya seperti ini, kemudian eh, apa kecenderungannya seperti ini, kesukaannya terhadap sesuatu itu seperti ini gitu. Dan itu memang kadang tidak bisa kita paksakan gitu ya, tidak bisa kita paksakan. Tapi kita eh, perlu belajar gitu ya, perlu belajar bahwasannya kita perlu menjadi petani yang baik seperti itu, petani yang bisa menumbuhkan benih-benih atau bibit-bibit gitu ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan seperti itu ya. Kita rawat, kita jaga gitu ya. Kemudian pada saat panen gitu ya, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik begitu ya. Jadi eh, dan tetap optimis gitu ya, bahwasanya Allah akan selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan juga menjaga anak-anak kita gitu ya. Sehingga proses-proses yang kita jalani gitu ya dalam pengasuhan, dalam mendidik anak gitu ya, dalam menemani anak-anak itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mungkin itu saja ya sedikit closing statement dari saya ya. Saya mohon maaf jika banyak salah gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, materinya teman-teman sekalian daging banget nggak tuh, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih banyak ya telah berhadir dan terima kasih banyak Mbak Ana. Jazakillah khair kathir atas sharing ilmunya dibagikan kepada kita. Semoga apa yang di-sharingkan, apa yang diberi kepada kita gitu ya, ilmu yang menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pemberat amal jariah kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Nah, baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara di sharing session kita yang kedua dan ada beberapa informasi yang mau kami sampaikan. Yang pertama adalah seperti yang kami sampaikan di awal, agenda kita insya Allah akan rutin. Maka di Jumat depan akan ada materi yang juga gak kalah menariknya. Materinya tentang apa? Nah, ini dia ya. Sharing session yang ketiga, yaitu kupas tuntas batuk pada anak. Nah, ini penyakit yang sering banget mungkin ya sama anak. Jadi kayaknya mau itu seorang ibu ataupun seorang ayah, itu mesti tahu nih kiat-kiatnya untuk mengatasi batuk pada anak seperti apa. Insya Allah pemateri kita, kita hadiri ya, pemateri kita yaitu Dokter Tengku Benjamin. Dan kita akan laksanakan di Jumat depan, tepatnya di tanggal 18 Oktober. Nah, boleh banget ya teman-teman sekalian untuk berhadir kembali dan boleh banget untuk mengajak teman-temannya agar ikut ya di agenda sharing session kita dan menikmati kajian-kajian kita yang sangat menarik tentunya gitu. Kemudian jangan lupa pula ya teman-teman sekalian untuk memfollow IG kita ataupun mensubscribe ya YouTube channel YouTube kita, dan bagi yang ketinggalan kajiannya, insya Allah rekamannya ada kok gitu ya. Jadi pantengin aja di channel YouTube kita. Jangan lupa dikasih komen dan juga like-nya ya teman-teman sekalian. Baiklah, itu dia teman-teman untuk kajian kita pada malam hari ini. Untuk mengakhiri, mari sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kemudian kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga berkah kegiatan kita pada malam hari ini. Saya Almi mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami dari panitia
mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya. Oh iya, mungkin satu lagi kita lupa foto bersama nih. Nah, hampir aja ya. Nah, silakan, hayo teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita boleh dokumentasi dong. Silakan dibuka kameranya yang mau siap-siap merapikan kerudungnya misalnya atau bajunya. Silahkan ya dirapikan dulu biar kita ada dokumentasi ya. Oke, boleh siap-siap dan silakan di open cam-nya teman-teman. Bagi yang malu-malu, boleh juga kok untuk ini ya, memakai reaction-nya, reaction terbaiknya. Biar rame ya teman-teman. Oke, ini udah banyak yang open cam. Baik, kami hitung ketiga ya teman-teman. Silahkan. Satu, dua, tiga. Oke. Next di slide selanjutnya. Nah, yang lagi open cam jangan lupa tetap open cam ya. Mana tahu di slide selanjutnya fotonya. Silahkan dipasang senyum terbaiknya. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, Masya Allah. Jazakumullah khair kasir semuanya. Ami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi